Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sekaligus merupakan penghargaan dan kepercayaan kepada diri saya untuk pada malam ini menyampaikan uraian sekitar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengemukakan latar belakang dari peristiwa yang selalu diperingati ini. Bukan saja peristiwa yang dicantumkan di dalam sebuah surat yang disebut surat Isra, tetapi juga peristiwa yang setiap harinya oleh setiap muslim diperagakan sedikitnya 5 kali sehari semalam. Diperagakan dalam bentuk sholat sembahyang yang oleh Nabi besar dikatakan as-salatu mi'raj kulli mu'min. Salat adalah mi'raj bagi setiap orang Islam. Bukan hanya Nabi saja yang melakukan mi'raj, tetapi pengikutnya semua orang Islam, semua orang mukmin juga mi'raj menghadap kepada Allah sedikitnya sehari 5 kali. Dalam hubungan ini saya sangat tertarik kepada doa yang diucapkan oleh beliau, yang bunyi lengkapnya akan saya tirukan. Kenapa saya tertarik? Karena saya melihat doa ini sekaligus melukis, menggambarkan kepada kita apa itu latar belakang dari Isra Mi'raj. Doa ini diucapkan beliau pada saat kota Mekah dinyatakan tertutup bagi beliau. Kota Mekah dinyatakan terlarang bagi beliau untuk melakukan kegiatan apapun, terutama kegiatan dakwah, kegiatan menyebar agama. Sehingga beliau mencoba untuk mencari daerah baru, yaitu ke sebuah desa atau kota dari Bani Sakif yang bernama Taif. Tetapi di Taif, sesudah beliau melakukan perjalanan 10 hari, ternyata penduduk Taif, terutama penguasanya, pembesar-pembesarnya, telah mendapat peringatan keras dari penguasa di Mekah untuk tidak menerima kedatangan beliau.
Sehingga akhirnya beliau di Taif disambut dengan sambutan bukan saja kasar, tetapi lebih dari kasar. Beliau dilempari batu, beliau diusir dari Taif. Sepulangnya dari Taif itulah doa ini dibaca. Saya menurut doa ini dari sebuah buku sejarah. Saya kira hampir di semua buku terdapat doa ini. Yang bunyi lengkapnya, Allahumma ilaika ashki ba'sa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin. Wahai ya Allah, kepadamu lah aku mengadukan kelemahan daya kekuatanku dan kekurangan daya upayaku, dan betapa aku telah diremehkan orang, telah dilecehkan orang. Wahai Tuhan yang maha pengasihnya pengasih, Anta Rabbul Mustada'afin wa Anta Rabbi ila man takiluni. Engkaulah Tuhan pelindung mereka yang lemah, yang ditindas, yang diperlakukan tidak semena-mena. Dan Engkau pun adalah Tuhan pelindungku pula. Lalu kepada siapa lagi Engkau akan menyerahkan diriku? Setelah Khadijah istriku yang menjadi perisai, menjadi pelindung aku dan gerakanku di rumah, meninggal. Dan setelah Abu Talib, pelindungku di tengah-tengah, di luar rumah, di tengah-tengah masyarakat, juga meninggal. Lalu kepada siapa aku akan kau serahkan? Ila ba'idin yatajahhamuni atau ila aduwin man laktahu amri. Apakah akan engkau serahkan aku kepada orang luar yang bersikap cemberut menghadapiku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai nasibku? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li. Asal saja tidak ada kemurkaanmu kepadaku, wahai ya Allah, maka aku pun tidak peduli. Namun pengamananmu bagiku jauh lebih luas. Oleh karena itu, wahai ya Allah, a'udzu binuri wajhik alladhi ashraqat lahu dhulman wa salaha alayhi amru dunya wal akhirah, an tunzila bi ghadadak aw tuhillu alayya sakhatak. Maka aku pun memohon berlindung demi cahaya wajahmu yang karenanya gelap menjadi terang, dan pemeluk dunia dan akhirat menjadi tertib dan aman. Janganlah kiranya Engkau ya Allah menurunkan murka-Mu kepadaku, atau Engkau timpakan kemarahan-Mu kepadaku. Lakal udda hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah. Padamulah ridha sehingga Engkau pun akan ridha juga padaku. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Ini doa diucapkan oleh beliau pada detik-detik saat beliau akan
mengalami Isra Mi'raj yang sekaligus doa ini melukiskan betapa keadaan beliau pada saat itu. Betapa secara lahir tidak ada lagi pelindung, tidak ada lagi makhluk yang dapat dimintai pertolongan dalam melakukan misinya dan tugasnya. Semua pintu tertutup. Tidak ada orang yang berani mengulurkan tangan karena besar resikonya. Bukan saja dia dianggap lawan dan musuh oleh pemuka-pemuka Quraisy di Makkah, tapi dia akan terancam nasib dan kehidupannya, harta dan benda. Karena itu hampir semua muka pada waktu itu melengos kalau bertemu dengan beliau. Tidak antara lama sesudah itu datanglah perintah dari Allah lewat malaikat Jibril untuk asra bi'abdihi laila, untuk mengisrakan, untuk menjalankan, memberangkatkan bi'abdihi dengan hambanya. Ucapan hamba ini adalah ucapan yang paling mesra, menunjukkan kasih sayang Allah kepada beliau. Hamba yang 11 tahun berjuang, yang hambanya yang sudah keputusan jalan, keputusan hubungan, sekarang datang perintah Allah untuk mengisrakan, menjalankan beliau lailan pada saat malam minal masjidil haram, dari masjid Makkah ilal masjidil Aqsa, ke masjid yang terjauh, yaitu di Baitul Maqdis alladzi barakna haulahu, Baitul Maqdis yang sekitarnya penuh berkah. Linuriyahu min ayatina, agar supaya Tuhan bisa memperlihatkan, bisa memperagakan, bisa mengalamkan supaya dialami, bisa memperlihatkan supaya beliau Nabi menyaksikan sendiri dengan kedua belah matanya untuk melihat kebesaran ayat-ayat Allah. Innahu wasami'ul basir. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, inilah yang disebut Isra. Masjid yang di dalam sejarah agama besar merupakan tubuh tonggak sejarah yang hebat. Karena di Masjid Haram, Masjid Makkah adalah tempat turunnya wahyu yang pertama dulu, yang diturunkan oleh Allah dan diterima oleh kakek dari seluruh nabi, yaitu Nabi Abraham, Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Dari tempat turunnya wahyu yang pertama inilah Nabi berangkat melakukan Isra ke Masjidil Aqsa, tempat turunnya wahyu yang diturunkan dan diterima oleh penerus yang mempunyai sejarah besar di dalam peradaban dunia, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di Baitul Maqdis inilah kedua nabi besar ini
menerima wahyu dari Allah. Ini adalah merupakan satu lukisan sepintas lalu, merupakan peragaan kepada Nabi, kepada tugas Nabi, kepada misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tugas yang dijalankan beliau, bahwa wahyu yang diturunkan kepada beliau Nabi Muhammad adalah juga wahyu dan tugas yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi salam sebagai mata rantai yang tidak pernah putus. Dan mata rantai yang terakhir diserahkan kepada dan dipercayakan kepada orang yang melakukan Isra ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulul Ikmal dan Rasulul Ikmal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Nabilah yang menyempurnakan, merampungkan tugas berantai dari nabi-nabi sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sebagaimana digambarkan di dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai dengan ayat 165. Inna awhayna ilaika, sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau Muhammad, kama awhayna, wahyukan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat, dan 12 keturunan Ya'qub, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura, dan aku pun telah memberikan kepada Dawud Zabur, kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl, dan juga banyak utusan-utusan yang telah aku ceritakan kepada Muhammad sebelum ini. Malahan wa rusulan lam naqsushum 'alaika, dan juga banyak utusan-utusan rasul-rasul yang belum atau tidak aku ceritakan padamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah pernah juga melakukan dialog berbicara langsung kepada Nabi Musa. Semua itu, kakak-kakakmu itu, saudara-saudaramu itu, Rusulan Basyirin, adalah merupakan duta-duta Allah, utusan-utusan Allah yang sama tugasnya, Mubasyirin wa Mundzirin, membawa berita gembira dari langit dan sekaligus membawa peringatan-peringatan. Bi'alla yakuna an-nasu 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar supaya manusia kelak tidak berhelah di hadapan Allah bahwa kami sesat oleh karena tidak ada utusanmu yang datang membawa ajaran-ajaranmu, agar supaya manusia kelak di hadapan pengadilan Tuhan tidak lagi berhujjah berhelah. Wa yakuna an-nasu li'alla yakuna an-nasu 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, sesudah kedatangan utusan-utusanku itu manusia tidak punya hujjah lagi untuk alasan mengapa mereka tidak mau tunduk kepada Allah, pada ajaran Allah. Wa kana Allahu 'azizan hakim. Inilah satu peragaan yang dilakukan dalam waktu yang singkat.
di mana Nabi diberi kebesaran, diberi kepercayaan menjadi penerus dari nabi-nabi yang dahulu. Bukan saja, tetapi beliau sebagai nabi penutup, pengakhir, penyudah dari nabi-nabi. Masali wa masalul anbiya qabli karajulin banadaran, kata beliau. Perumpamaan aku dan nabi-nabi sebelumku adalah ibaratnya seorang yang membangun satu rumah. Rumah besar, rumah gedung, istana yang besar. Fa'akmalaha wa ahsanaha. Telah disempurnakan rumah besar itu dan diperindah, yaitu rumah agama, rumah ajaran dari Allah. Illa mawdi'a labinah. Rumah yang sudah selesai itu tinggal hanya satu batu saja. فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ. Orang-orang generasi demi generasi dari abad ke abad, sejak Nabi Nuh sampai ke Nabi Isa, orang berduyun-duyun masuk ke rumah besar itu. Mereka merasa kagum melihat keindahan rumah. Wa yaqulun laula mawdi'ul labnah. Mereka setelah melihat ada satu lubang yang belum ada batunya, mereka mengatakan, sayang, andai kata batu ini, lubang ini ditutup oleh batu, alangkah sempurnanya rumah ini. Fa'ana labinah, kata Nabi, akulah batu itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup dari nabi-nabi. Inilah rangkaian agama-agama besar yang dimulai dari Nabi Adam, atau praktisnya dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam setelah banjir tufan yang terkenal dalam sejarah. Dari sejak Nabi Nuh beruntun terus estafet secara maraton, bergilir serah menyerahkan dari tangan ke tangan tugas yang sama, yang akhirnya sampailah ke tangan yang terakhir, penutup, yaitu Nabi Isra, Nabi Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, sebagaimana kita baca dan dengar, memang merupakan miracle. Miracle merupakan satu keajaiban, keanehan yang hampir membuat orang tidak mudah menangkap. Hampir orang menganggapnya khayalan. Hampir orang menganggapnya dongengan. Memang Isra ini dinyatakan menurut kepercayaan agama Islam sebagai salah satu mukjizat, peristiwa yang memang melumpuhkan kekuatan akal biasa, akal yang hanya berdasar dan berpegangan pada alat-alat yang terbatas yang namanya panca indera, alam fisik, alam nyata saja. Akal yang tidak dilengkapi dengan iman, daerah yang dijangkau akal cukup luas, tetapi masih lebih luas lagi daerah yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, dan daerah itu adalah daerah iman. Berbahagia manusia
yang dengan akalnya dia menjangkau alam yang ada di muka hidung kita, yang ada di sekeliling kita. Dan untuk menjangkau alam yang lebih luas, dia mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah lewat Rasul-Rasul. Untuk percaya dan iman bahwa alam ini tidak hanya terbatas pada daerah yang dapat dijelajahi akal saja, tetapi masih lebih luas daerah yang belum dikenal, belum dijangkau oleh akal manusia. Karena itulah agama diturunkan. Keanehan Isra, kalau kita boleh lihat, sedikitnya ada 3. Pertama, kecepatan waktu. Kecepatan waktu yang luar biasa. Perjalanan yang kalau saya tidak salah tidak kurang dari 9.000 mil atau kilometer dari Mekah ke Palestina. Yang kalau pakai kendaraan pada waktu itu, kendaraan onta, dilakukan 2 bulan pulang pergi. Dan dari Palestina, dari Baitul Maqdis, vertikal, tadi ada kata-kata Isra, horizontal, mendatar dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina vertikal, menanjak menaik ke petala langit. Bukan saja planet menurut yang kita kenal, tapi ada istilah-istilah yang mungkin di ilmu alam tidak ada. Yang namanya Sidratul Muntaha, yang namanya Mustawa. Entah, saya tidak tahu itu sudah ada atau belum dalam ilmu perbintangan yang disebut daerah yang namanya Sidratul Muntaha, Mustawa, di mana Nabi mendengar dengan telinganya sendiri syariral kalam, bunyi pena besar, pena yang menentukan nasib kehidupan ini, pena Tuhan. Malahan di dalam cerita Mi'raj dikatakan Nabi sampai ke daerah-daerah yang sudah tidak mungkin dicapai oleh manusia biasa, oleh manusia yang terdiri dari tubuh yang terbatas ini. Oleh karena itu, di samping kecepatan waktu, maka keanehan lain daripada Isra ialah tujuan perjalanan itu sendiri, yang kecuali menempuh berlapis-lapis lapisan udara sampai ke daerah antariksa, sampai ke daerah luar angkasa. Ini istilah yang kita pakai sekarang, luar angkasa. Bukan saja, tetapi perjalanan itu masih terus melanjutkan ke daerah yang oleh agama disebut daerah alam gaib, alamul malakut. Di dalam ajaran kita dikenal adanya 2 alam. Alam manusia, alam panca indera yang disebut alamul mulk, alamul mulki. Dan ada lagi daerah bukan, atau alam bukan alam panca indera, tapi alam iman, yaitu yang disebut alamul malakut atau alam gaib. Dalam perjalanannya ini Nabi sampai kepada daerah-daerah yang disebut Mustawa, Sidratul Muntaha. Malahan beliau sempat masuk ke surga yang selama ini hanya diperdengarkan
sifat-sifatnya saja itu telah disaksikan sendiri oleh beliau. Beliau sempat masuk menengok melihat surga. Bahkan beliau oleh Allah dengan kemurahan Allah diperlihatkan pula neraka. Perjalanan beliau masih terus makin jauh, di mana beliau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu langsung dengan para makhluk-makhluk lain yang namanya makhluk gaib, makhluk yang disebut malaikat. Bukan saja, juga dengan mereka yang menurut ajaran materialisme sudah menjadi tanah, sudah menjadi satu dengan tanah, tumbuh lagi menjadi tumbuh-tumbuhan, dimakan lagi menjadi tanah lagi, yaitu mereka yang telah ratusan tahun meninggal dipertemukan dalam wujud jasmani yang lengkap utuh. Dengan Nabi Adam alaihissalam beliau bertemu, dengan Nabi Nuh beliau bertemu, dengan Nabi Nuh beliau bertemu, dengan Nabi Ibrahim, malahan dengan Nabi Musa, Nabi Isa bertemu berhadapan muka. Inilah kehebatan perjalanan Isra Mi'raj. Dan jangan coba-coba ada astronom yang ingin mengikuti jejak perjalanan Isra Mi'rajnya beliau. Seperti ada seorang astronom dari Rusia yang baru sampai ke daerah yang paling bawah. Kira-kira kalau diukur dengan perjalanan Nabi, kira-kira 1/40-nya baru. 1/40-nya perjalanan Nabi. Dia pulang dengan bangga, dia mengatakan, saya sudah keliling ke luar angkasa ini. Saya tidak bertemu dengan Tuhan. Saya tidak bertemu dengan yang disebut kerajaan langit. Itu hanya omong kosong, itu nonsen. Memang manusia lain selain Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau bisa dilakukan orang lain, namanya bukan mukjizat. Kalau Quran itu orang lain sanggup menulis seperti Quran, Quran bukan mukjizat. Memang mukjizat itu ya monopoli, itu pemberian khusus hanya kepada hambanya yang dicintai dan dipilih. Di dalam cerita-cerita yang kita pernah baca atau kita dengar tentang Isra Mi'raj, ternyata Nabi dalam perjalanannya yang sangat singkat itu telah menempuh, menjelajahi tempat-tempat dari alam maya padai. Hampir semua tempat, tidak ada yang dilewati. Bukan saja, tetapi masa yang kita kenal yang beredar dan tidak akan kembali lagi itu, ini ternyata masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, 100 abad yang akan datang, sudah ditempuh, dialami oleh Nabi hanya di dalam perjalanan satu malam itu saja. Disinilah kehebatan yang luar biasa. Seluruh tempat, seluruh zaman yang lalu, ini dan yang akan datang diizinkan oleh Allah untuk dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebesaran dan keanehan miracle-nya Isra Mi'raj. Tujuan perjalanan yang demikian itu, keanehannya, ajaibnya, ditempuh dengan cara yang sangat sederhana. Ini yang tidak masuk akal. Semua orang yang ahli ilmu alam gede-gede, geleng-geleng.
Bagaimana mungkin manusia hanya dengan pakaian biasa, nanti tidak pakai apa itu kapsul ya tidak pakai alat-alat yang dilengkapi dengan zat asam atau apa, enggak. Ya sudah begitu itu polos, lalu naik yang namanya buruk, ditempuh dari mereka, diantar oleh malaikat. Jadi pengawal ajudannya itu bukan orang-orangan, memang yang mempunyai kehebatan lebih dari makhluk-makhluk jin dan ifrit kecepatannya. Lalu sampai di sana di Palestina, beliau naik kendaraan, entah bagaimana rupanya, sekalipun banyak kitab yang mencoba melukiskan keindahannya, tapi kita tidak tahu persis yang disebut Mi'raj. Ya kalau kita salin secara lugu ya tangga apa seperti lurus, apa bagaimana kita tidak tahu. Cuma katanya orang tua-tua, akhirnya kamu tahu juga. Loh, apa nanti kalau kamu sudah menghadapi detik-detik tutup usia, gitu. Kamu matamu yang terakhir, kamu akan melihat ke atas. Tiap-tiap orang akan mati lihat itu perjalanan rohmu yang akan kamu tempuh. Itulah Mi'raj. Semua orang akan Mi'raj. Kalau kau sekarang ragu-ragu atau belum mengerti, tunggulah tanggal mainnya. Perjalanan Isra Mi'raj ini yang penuh keajaiban dan keanehan dinyatakan di dalam Al-Quran. Tujuannya sedikitnya ada 3. Pertama, menurut bahasa Quran, linuriyahu min ayatina, agar supaya aku sempat memperlihatkan kepada Muhammad min ayatina, sebagian saja dari tanda-tanda kekuasaanku, kemaharajaanku, kemahakekuasaanku. Para hadirin, kalau kita melihat peristiwa Isra Mi'raj ini, sedikitnya timbul satu pertanyaan kecil di dalam hati kita. Betapapun Nabi Muhammad seorang Nabi dan Rasul, tapi beliau tetap manusia. Beliau Isra dan Mi'raj justru dengan memakai alat yang namanya tubuh manusianya. Sebagai manusia, beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Hanya beliau meminjam kekuasaan dari Allah. Beliau Isra bukan atas daya kekuatan dan kemauannya sendiri, tapi dengan perasaan dan pertolongan Allah. Ini sedikitnya timbul pertanyaan. Kalau begitu, manusia yang kecil ini, dengan tubuhnya yang kecil ini, sebenarnya mengandung kemungkinan yang hebat, seperti pernah dilakukan oleh manusia yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia kita ini pun ada persamaannya dengan Nabi Muhammad, yaitu sama-sama manusia. Betul. Bukan saja Nabi Muhammad yang linuriyahu min ayatina, akan aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku. Semua manusia diberi kesempatan juga oleh Allah. Seperti yang dikatakan di firman-Nya, sanurihi ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Aku akan perlihatkan kepada seluruh manusia, pada siapapun yang namanya manusia, sekalipun namanya bukan Nabi Muhammad, akan aku perlihatkan kepada mereka
ayatina tanda-tanda kebesaranku fil afaq di alam cakrawala sangat terkandung kebesaran Allah. Wa fi anfusihim dan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam tubuh mereka sendiri yang merupakan mikro dari alam. Memang kita tidak bisa mencoba memecahkan masalah Isra Mi'raj yang besar. Cobalah kita sekali-kali menunduk, merenung diri kita sendiri. Manusia yang diperlengkapi oleh Allah dengan alat-alat yang betul-betul mengagumkan. Dari tidak mengertinya orang terhadap dirinya sendiri, terhadap susunan tubuhnya, terhadap keanehan-keanehan di dalam dirinya, orang lalu tidak memikirkan. Orang membiarkan begitu saja seolah-olah kelontongan yang sudah jatuh begitu saja, seolah-olah manusia dengan konstruksinya ini, dengan susunannya ini, seolah-olah biasa. Padahal ini merupakan alam kecil yang mengandung ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam Al-Quran, ini mohon maaf, bapak-bapak, saudara-saudara, saya ajak sebentar untuk mengenal tingkat selalu apa itu kebesaran, keanehan, miracle di dalam tubuh yang disebut manusia. Apa yang disebut manusia? Insan menurut Quran. Di dalam sebuah surat, justru surat itu disebut surat insan. Surat manusia. Yang dimulai dengan firman-Nya, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada yang namanya manusia ini hinun min ad-dahr, suatu masa daripada peredaran tahun di mana lam yakun syai'an madhkura, dia tidak merupakan sesuatu yang disebut-sebut, yang tidak punya nama, yang tidak pernah dikenal dan tidak pernah disebut-sebut. Insan ini saya sering itu ada di dalam entah hujan entah bagaimana, masumiyal insanan illa linisyani. Manusia itu tidak dinamakan insan kecuali karena nisyani, lupanya. Ini saya kok lalu ingin, ya ini entah salah entah tidak, saya tidak setuju. Sebab insan ini ternyata bukan dari kata-kata nasia, tidak, tapi dari kata anisa, anasa. Anis ini kalau kita lihat di istilah bahasa, anasa atau anusa, bisu tawahus, lawan dari liar. Jadi kalau makna ini, insan itu adalah makhluk budaya, itu arti kata bahasa. Insan dalam lughat Arab, lughat yang dipakai oleh Al-Quran untuk menamakan kita ini insan, itu kurang lebih artinya makhluk budaya. Sehingga ada kata-kata Anisa. Anisa itu gadis yang belum bersuami. Gadis yang belum bersuami, apa yibatun nafs, yang baik budi dayanya. Jadi menunjukkan manusia yang tidak liar, yang tidak saya tidak menjadi budi
istilah apa yang lebih tepat. Tapi memang insan itu dari kata-kata anus, alifahu wa sakana qalbuhu ilaih, menjadi tertarik dan merasa senang. Jadi kasih sayang. Karena itu beri kemanusiaan. Itu artinya itu dari kata-kata ini. Insan al-uns. Rasa kasih sayang, rasa santun, rasa kehalusan perasaan. Itulah insan. Menurut kata asal dalam bahasa Arab. Tapi selain itu, dari kata-kata insan ini pula, di dalam susunan bentuk-bentuk bahasa Arab, annasa syai'a wa anasa syawr, annasa syai'a ay absarahu wa aliman. Annasa melihat dan mengetahui. Itu annasa. Jadi insan itu artinya manusia yang melihat, memandang dan mengetahui, berilmu, berakal. Anasa saut, mendengar. Juga dari kata-kata insan, anasa. Malah di dalam Quran ada anasa min janibis suri nama. Anasa artinya melihat. Yang namanya manusia ini pernah melampaui masa yang lama, dia tidak pernah disebut-sebut, tidak bernama dan tidak diperkatakan orang. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Aku telah menciptakan manusia ini dari setitik air. Amsyaj. Nah, ini kata-kata amsyaj. Ini salah satu bahasa yang cukup menarik. Sebab dari kata-kata amsyaj yang menjadi jamak dari kata-kata masyaj, misyaj atau masyij. Amsyaj itu akhlak percampuran. Jadi air titik itu mengandung percampuran. Nah ini para ahli tafsir Quran heboh mengertikan ini. Apa itu campuran apa itu? Ada yang secara simpel bilang iya campur antara air dari pria dan wanita. Itu bisa secara simpel. Jadi amsyad campuran dua. Tapi ada lagi yang mengatakan tidak. Ada yang lebih jauh lagi. Itu air di dalam pertumbuhannya campur dengan darah. Ya maaf ya, yaitu darah head. Sebab itu wanita kalau hamil tidak datang bulan, tidak head. Jadi kita ini terdiri dari air, terbuat daripada air yang campuran darah itu. Ini entah benar atau tidak. Lalu ada yang mengatakan, oh, amsyad itu artinya titik air yang kecil ini telah mengandung unsur-unsur yang bercampur aduk, yang menjadi unsur tubuh manusia. Di dalam tafsir saya baca minal hararah, sifat panas, wal burudah, sifat dingin, wal rutubah, sifat basah, wal yubusah, dan sifat kering. Ini 4 sifat ini campur aduk sejak mulai air titik itu. Ada lagi yang mengatakan amsyad itu artinya proses penciptaan. Atwarul khalq. Ini di dalam ya sekedar untuk merenung saja ini, kami agak menyimpang sebentar. Kalau yang dimaksud insan di dalam surat ini Nabi Adam ya, beliau sendiri, maka berlaku untuk beliau ukuran proses itu di dalam Quran diterangkan. Pertama Adam itu terbuat dari tin, tanah lempung. Ini
Di dalam tafsir saya baca sebagai tanah lempung 40 tahun. Lalu berubah menjadi hama'in masnun, tanah hitam yang sudah keras, lihat, sudah keras. Hama'in masnun itu 40 tahun. Lalu menjadi sol-sol. Ini prosesnya, sol-sol ini. Ini dalam Quran ada istilah sol-sol. Sol-sol itu tanah yang begitu keras dan kering sampai bersuara. Ya kira-kira bergenteng gitulah kira-kira. Ya, tembikar kalau. Ini proses 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Sehingga proses yang ditempuh oleh Nabi Adam itu 120 tahun. Baru menjadi insan. Kalau yang dimaksud insan di dalam surat ini anak Adam, keturunan Nabi Adam, maka proses ini pertama sebagai air sperma 40 hari. Lalu prosesnya lagi menjadi alaqah, menjadi segumpal darah 40 hari dalam kandungan. Sesudah itu prosesnya lagi menjadi mudghah, menjadi segumpal daging 40 hari. Jadi 120 hari. Karena itu di dalam hukum agama dikatakan kandungan yang belum mencapai 120 hari belum masuk kategori manusia. Jadi umpama ada orang hamil kurang dari 120 hari melahirkan misra atau itu hukumnya itu belum dihukumi manusia. Jadi belum dimandikan, belum disembayangi, belum ada upacara kuburan, belum upacara agama belum, karena dia belum bernama manusia ya sempurna. Baru kalau sudah 120 hari, nah itu baru mulai disebut insan. Sebelum itu selama dalam hamil yang namanya manusia yang sekarang berpidato ini lam yakun syai'an mawzura, tidak pernah disebut-sebut, tidak punya nama, tidak punya apa waktu kita melalui proses ini. Amsyad, air yang bercampur-campur isinya itu juga ini salah satu miracle aneh. Air itu yang akhirnya menjadi darah, menjadi daging. Cuma nafsuha lahna, kemudian aku beri daging, beri tutup dengan tulang-tulang, dengan kulit, akhirnya keluar remote-nya. Ini titik itu sejak titik pertama menetes, dia telah mengandung 4 campuran, yaitu sifat-sifat yang dinamakan basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, bahimiyah, sifat-sifat kebinatang, manusia, sifat-sifat kebinatang. Kalau nggak suka, lalu sifat-sifat syaitaniyah, kesehatan, 4 ini campur aduk amsyad di dalam setitik air yang akhirnya menjadi kita-kita ini kalau kita rendah barangkali tidak bisa fenomena. Saya pernah membaca tulisan seorang Arab saya. Kalau ada pabrik, bahannya itu rumput, kita rumput, akhirnya mengeluarkan produksinya itu bentor, mana aja ya, traktor, apa tekstil, padahal bahannya rumput, manusia satunya tidak akan terjadi. Mana bisa kalau hanya bahannya dari rumput, hasilnya begitu.
Tetapi kalau seperti yang namanya sapi atau kambing, katanya tulisan itu makan sudah rumput saja. Tapi keluarnya itu walhasil makan yang tidurnya itu mempunyai bagian istimewa kelezatan khusus yang manusia sekali makan. Se lui fa Daniele De Rossi, come ha sempre fatto con me da quando lo conosco, quando vivo e quando terbuat daripada unsur rumput itu, dagingnya, kulitnya dan sebagainya. Manusia ini dengan melihat proses ini adalah merupakan miracle yang katanya Tuhan nabtali dia uji nabtali faja'alnahu sami'an basira, kemudian aku lengkapi dia tahu-tahu setelah proses 4 bulan, setelah proses menempuh 120 hari ke atas, dia khalaqan akhar, aku ciptakan dari titik yang berproses itu tadi makhluk yang lain lagi, makhluk yang berakal, makhluk yang berpikir, makhluk yang berbudaya, dan itulah insan. Inna hadainahu sabil, sudah aku perlengkapi dia dengan akalnya, dengan penglihatan pendengarannya, dengan akal dan budinya. Hadainahu sabil, aku tunjukkan dia jalan. Ini jalan petunjuk, jalan lurus, ini jalan bengkok, jalan ke jurang, jalan ke binatang. Imma syakira wa imma kafura. Di antara manusia ada yang pandai berterima kasih, tahu diri dan taat. Ada yang kafura, yang menyangkal asal kejadiannya sendiri, tidak menyadari proses dirinya sendiri, yang tidak asuh terhadap tubuhnya yang penuh keajaiban. Para hadirin sekalian, ini hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa kalau kita mau melihat keanehan atau keajaiban di luar Isra masih banyak, malah tubuh manusia ini diikuti oleh macam-macam rahasia yang mungkin belum terpecahkan sampai sekarang, seperti yang dilukiskan di dalam Quran tentang yang namanya roh. Itu apa? Roh. Kamu mendapat daya kekuatan berpikir, berbudaya, berkiprah. Itu karena diberi perlengkapan yang namanya roh. Roh itu apa? Di mana roh itu? Sampai sekarang belum ada jawabannya yang definitif. Memang dulu pernah ditanyakan pada Nabi, yas'alunaka 'anil ruh, berkatanya menanyai Nabi tentang apa itu roh. Oleh Tuhan, Muhammad, jangan kamu coba-coba menerangkan tentang roh. Tidak bisa manusia menjangkau secara hakiki apa itu roh. Kulir ruh min amri rabbi, katakan bahwa roh itu menjadi wewenang Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa yang dapat kamu ketahui tentang roh itu baru ciri-ciri, baru gejala-gejala saja. Seperti halnya sampai sekarang orang masih belum menemukan jawaban yang musik yang definitif. Apa itu mati? Apa itu hidup? Dokter-dokter hanya baru mengenal gejalanya orang mati, tanda-tandanya orang mati. Kalau ini sudah tidak berdenyut, itu mati. Tapi bukan mati itu. Tidak adanya denyut, itu tanda mati. Baru tanda. Tapi yang namanya hidup itu sendiri apa? Tidak bisa jawab. Karena sudah tidak bisa menjawab, akhirnya pokoknya dilakoni lagi. Masa bodoh? Memang diakui atau tidak? Memang ada di sekeliling kita ini hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan nyata, dengan positif, wujud hakikinya, tetapi kita tidak bisa menyangkal adanya, tidak bisa menyangkal adanya, membuktikan tidak bisa.
tetapi menyangkal adanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada orang yang menolak hidupnya. Belum ada manusia yang menolak kehadirannya dalam dunia karena dia tidak mengerti tentang dirinya. Insya Allah manusia semua menerima. Aku kok ini ya udah, ini lahir proses ya udah. Arti kemana? Tidak ada persoalan. Kenapa saya berambut? Kenapa di sini? Kenapa? Kok tidak begini? Tidak ada yang bersalah. Dan asal otak susunan ini, dia tidak terima apa adanya ini tanpa banyak proses. Biasanya kalau kita itu setia kepada ilmu, mestinya kita harus proses hadir diri kita ini. Saya belum bisa menerima kehadiran diri saya di dunia ini sebelum saya bisa memecahnya. Sebelum saya menemukan jawaban yang pasti, apa itu dan kenapa saya menjadi begini? Kenapa saya lahir laki-laki? Dan kenapa itu perempuan? Ini kalau secara konsekuensi ilmiah, ya, mestinya kita jangan mau lahir dulu sebelum kita mengetahui persis apa rumus-rumus tentang diri kita ini yang tepat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada manusia yang protes terhadap hadirnya dia. Oleh karena itu terhadap Isra Mi'raj ini memang salah satu tujuan yang mengajarkan. Di dalam surat itu disebut kecuali memperlihatkan kebesaran Tuhan. Dikatakan wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatal linnas. Memang sengaja aku melakukan perjalanan yang serba misterius, serba aneh, serba gaib, serba ajaib yang namanya Isra Mi'raj ini adalah untuk ujian bagi manusia beriman atau tidak terhadap kebesaran Allah. Memang kalau kita lihat seperti tadi diterangkan pintas lalu oleh Bapak Lihat Bakri bahwa peristiwa Isra ini beruntun. Bagaimana prolognya sebelumnya purna Isra itu sendiri. Lalu tidak antara lama diikuti oleh epilognya, oleh peristiwa berikutnya yaitu hijrah atau pindah ke Madinah. Oleh karena itu dalam artian sejarah Isra ini adalah suatu persiapan untuk menghadapi dan melaksanakan pekerjaan besar yang namanya hijrah. Bukan saja, tapi juga pekerjaan untuk melawan kekerasan dengan kekerasan yang namanya perang. Dan sekaligus dengan perang itu Nabi membangun ini hijrah, perang, membangun. Ini yang dinamakan periode Madinah. Memerlukan manusia-manusia yang setia, yang mempunyai mental yang kuat. Membutuhkan disiplin, mental yang kuat, dan sekaligus seleksi secara total. Dan untuk inilah Isra itu dilakukan. Sebelum memikul pekerjaan besar yang namanya hijrah, perang, membangun, perlu diseleksi. Sehingga yang hijrah
hanya mereka yang mentalnya, disiplinnya sudah teruji, sudah dites dengan peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan Isra, di samping Isra ini untuk beliau sendiri merupakan semacam penataran. Ya, kalau pakai istilah sekarang yang paling banyak dipakai penataran. Memang tetap juga itu boleh juga dikatakan Isra Mi'raj adalah penataran Nabi. Penataran baik penataran mentalnya, penataran akalnya maupun penataran fisik beliau. Kalau fisiknya tidak kuat menempuh perjalanan yang begitu, tidak mungkin. Beliau mengalami perubahan hawa. Oleh karena itu, kalau Nabi mengatakan adzabani rabbi fa'ahsana ta'dibi, yang mendidik langsung saya ini adalah Tuhan. Saya tidak pernah sekolah, malah buta huruf. Saya tidak pernah membaca buku-buku. Saya langsung dididik oleh Nabi. Dan didikan yang paling hebat adalah Isra Mi'raj ini. Kecuali untuk beliau, sekaligus juga untuk pengikut-pengikut beliau, merupakan saringan sirasi. Itulah yang dimaksud fitnatul linnas. Ini kalau kita lihat tujuan perjalanan Isra ini, di samping seperti yang banyak kita dengar, yaitu tentang perintah untuk menerima perintah sembahyang. Tapi sembahyang itu 5 waktu, bukan sembahyangnya. Kalau sembahyangnya jauh sebelum itu sudah. Sejak Nabi di Mekah, jauh sebelum Isra sudah sembahyang. Cuma caranya 2 kali, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat, itu saja. Nah, sedang Isra ini mulai 5 waktu itu. Ya, zuhur 4 rakaat, asar, baru itu. Jadi kalau dikatakan Isra Mi'raj adalah ulang tahun sembahyang, itu harus dilengkapi. Sembahyang 5 waktu, nah, itu betul. Tapi kalau ulang tahun sembahyang, saya kira kurang tepat. Bahwa sembahyang itu sudah jauh sebelumnya dilakukan oleh Nabi. Memang salat ini termasuk tujuan, malah nilai bobotnya salat itu saya katakan melebihi Quran 30. Sebab Quran itu perintah-perintah Tuhan yang lewat Jibril, sehingga berwujud 30 juz. Quran yang merupakan mukjizat yang terbesar itu lewat Jibril. Tapi sembahyang itu langsung Tuhan sendiri menyampaikan dilungnya langsung kepada Nabi. Jadi bobotnya salat itu lebih berat daripada Al-Quran yang 30 juz. Saya pernah membaca bahwa wahyu yang kalau kita salin dalam arti kata bahasa, wahyu itu penyampaian yang cepat. Wahyu cepat. Tuhan memberi wahyu kepada apa itu namanya, lebah. Ya, Quran ada. Itu artinya menyampaikan secara cepat, yang tidak ada kecepatan seperti cepatnya wahyu. Kecepatan yang tercepat itu wahyu. Maknanya kedua, wahyu dalam arti tersembunyi, terrahasia, tidak bisa diketahui orang. Itulah bentuk-bentuk wahyu. Saya pernah baca itu ada 46 bentuk. 46 bentuk wahyu. Ada yang langsung masuk relung, ada yang dalam bentuk bunyi seperti bunyinya lonceng. Ada wahyu dalam bentuk mimpi. Itu wahyu juga. Tapi ya mimpinya Nabi, bukan mimpinya kita, ya. Itu bentuk wahyu. Lalu ada lagi bentuk malaikat
yang meminjam rupa orang. Itu pun bentuk seperti malaikat Jibril memakai wajah orang datang sebagai tamu lalu menyampaikan perintah-perintah Tuhan lewat mulut sebagai manusia biasa. Itu merupakan salah satu bentuk wahyu. Tapi ada juga bentuk di mana Tuhan langsung bicara, seperti Mi'raj, seperti Nabi Musa. Wa kallama Musa taklima. Tuhan berbicara langsung dengan Nabi Musa. Itu bentuk wahyu. 46 bentuk wahyu. Kalau kita lihat bentuk-bentuk itu, saya kira bentuk yang paling bobot, yang paling berat adalah yang langsung Tuhan sendiri. Jadi artinya sembahyang 5 waktu ini adalah perintah Tuhan, ajaran Tuhan yang disampaikan dalam bentuk wahyu yang paling berat bobotnya. Oleh karena itu sembahyang ini mempunyai kedudukan yang lain daripada lain. Saya tidak menerangkan kedudukan dan bagaimana, sedikit yang saya katakan, salat adalah peragaan Isra Mi'raj. Pada saat kita berjumpa membaca tahiyat, persis menirukan ucapan Nabi pada waktu menghadap di musala dengan menyampaikan salam kepada Allah dengan bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini kita tirukan setiap sembahyang. Pertemuan pertama antara Nabi dengan Tuhan di musyawarah ini ditirukan oleh kita yang melakukan sembahyang. Kemudian setelah terjadi dialog itu, maka terdengarlah suara yang gegap-gempita, di mana seluruh malaikat mengucapkan serentak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini semuanya kita tirukan di dalam sembahyang. Ya, kalau melihat itu saja, saya cukup memadai bahwa salat itu tidak salah. Kalau dikatakan oleh Nabi merupakan tiang utama dari agama. Siapa yang menegakkan sembahyang berarti dia menegakkan agama itu. Tetapi siapa yang sengaja meninggalkan sembahyang 5 waktu berarti dia merobohkan agama. Memang tidak berlebih-lebihan Nabi mengatakan demikian. Tentang salat, saya kira bapak-bapak lebih pandai, lebih jelas, lebih tahu mengenai apa fungsi salat itu. Para hadirin sekalian yang terhormat, demikianlah salat kita lihat sebentar lalu. Kemudian saya mohon kesempatan untuk sepintas lalu ingin menandai kejadian Isra ini dalam arti letaknya di dalam sejarah perjuangan. Saya mencatat di sini ada 4. Isra dalam arti sejarah adalah berarti berakhirnya peranan ras. Kedua, perpindahan kepemimpinan Bani Israel, ras bangsa Bani Israel dalam peradaban dunia. Memang sejak Nabi Ibrahim alaihissalam itu soal ras, soal keturunan itu memainkan peran. Di mana Tuhan mengatakan inni ja'iluka lin-nasi imama. Engkau Ibrahim, aku angkat menjadi pemimpin agama. Qala wa min dzurriyyati,
dan juga semua anak keturunan saya. Dijawab oleh Allah, baik. Cuma qala la yanalu ahdul zalimin. Keturunanmu yang baik-baik saja. Memang sejak Nabi Ibrahim tidak ada nabi yang tidak dari keturunan Nabi Ibrahim. Semua digolongkan Bani Israel, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ini peranan atau kepemimpinan yang didasarkan ras atau keturunan. Ya, kalau Bani Israel rasnya disebut ras Smith. Dengan Isra Mi'raj ini sudah diberi perlambang bahwa kepemimpinan itu berakhir. Dan sejak Isra Mi'raj ini maka berlakulah misi Nabi sebagai pembawa peradaban baru di dunia ini, yaitu yang disebut rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh bangsa. Tidak bangsa ini, tidak bangsa. Sebagai unsur dari Romawi, Bilal dari Abyssinia, dari Afrika, Salman dari Persia, dari Irak. Ini keempat-empatnya adalah sahabat Nabi yang paling mulia. Mencerminkan bahwa peradaban baru ini tidak berdasar, tidak berlandaskan ras lagi. Kepemimpinan di dalam peradaban baru ini tidak lagi dipegang oleh satu ras saja, terbuka untuk siapa saja. Ini memang para hadirin di dalam perkembangan agama Islam. Itu yang menjadi pemimpin bukan hanya orang Arab. Orang-orang ilmiawan besar di dalam Islam banyak dipegang oleh anak keturunan Iran, Persia, seperti Imam Al-Ghazali. Juga bangsa-bangsa seperti sekarang dari keturunan Mongol, dari Pakistan, India, banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh ilmiawan Islam yang buah karangannya disalin ke dalam bahasa Arab, disebarkan di dunia Arab. Kenapa kepemimpinan Bani Israel yang berdasar ras itu diakhiri oleh Allah dengan Isra Mi'raj ini? Hal itu dilambangkan dengan perjalanan beliau yang sekaligus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sebagai Imamul Qiblatain, imam dari Masjidil Haram dan sekaligus imam dari Masjidil Aqsa, Imamul Masyriq wal Maghrib, imam dari dunia timur dan dunia barat, pewaris penerus dan penutup ajaran nabi-nabi sebelumnya. Ini saya sebagai akhir keterangan saya akan membacakan saja 5 sebab kenapa kepemimpinan yang selama ini sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa itu semua ras Bani Israel, ras ini berakhir sejak di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada waktu haji wada mengatakan tidak ada kelebihan bangsa Arab atas yang tidak bangsa Arab. Tidak ada kelebihan yang tidak bangsa Arab terhadap Arab. Semua dinilai oleh takwanya kepada Allah, kepada kesetiaannya kepada agama. Tidak ada pimpinan ras lagi di dalam peradaban ini yang berdasar ajaran Islam. Semua bangsa, semua ras sama, semua dari Adam, kata beliau. Tidak ada lagi berbangga-bangga, anggul-anggulkan yang namanya keunggulannya. Sebab memang orang Yahudi ini sampai keterlaluan. Di dalam Al-Quran saya catat, ya qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh
ini tanpa komentar saya hidangkan begitu saja. Berakhirnya peranan dan keunggulannya yang mempunyai anggapan ide alam, hak monopoli ras suatu bangsa. Jadi diwujudkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 18. Wa qalatil Yahudi wan Nasara, berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasara, nahnu abna'ullah, kami inilah anak-anak Tuhan. Wa ahibba'uh, dan bangsa kekasih Tuhan. Katakan Muhammad, kalima ya'ajibukum bidunubikum, kalau kamu anak emas, kalau engkau bangsa pilihan, bangsa kekasih Tuhan, kenapa Tuhan menyiksa kamu karena dosamu? Bal antum basarun mimman khalaq, sebenarnya bahkan kamu ini manusia sama saja dengan yang lain. Manusia ciptaan Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ilaihil masir. Karena keunggulan dan karena diri merasa bangsa yang unggul dan yang baik menjadi kekasih anak Tuhan. Amin ahli kitab yang man hidup kembali di akhir. Di antara ahli kitab itu ada yang apabila kamu amanati dengan harta, ada yang mau setia mengembalikan. Tapi waminhum man in ta'man bidinari la yu'addihi ilayka illa ma kunta alaihi qa'imah. Di antara mereka ada yang kalau mendapat amanat kepercayaan, mereka permainkan amanat itu karena amanat itu titipan dari bangsa lain yang dianggap bangsa yang lebih rendah. Zalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Bagi kami ras yang unggul ini tidak apa-apa berbuat begitu terhadap orang lain. Dengan kata lain, boleh berbuat senang-senang kepada bangsa lain. Itu adalah hak kami. Itu adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada ras kami. Ras yang diperkuat, ikhlas yang harus mereka. Ini dilukiskan oleh Allah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berani terang-terangan berdusta kepada Allah. Itu sebabnya maka kepemimpinan yang berdasar ras ini, sejak peristiwa Isra ini dipotong di akhir oleh Allah. Ada 5 catatan saya di sini yang sekaligus menunjukkan kenapa pimpinan dipindahkan dari tangan Bani Israel ke tangan Nabi Muhammad sebagai penutup yang sekarang menjadi universal. Pimpinan itu boleh dipegang oleh bangsa yang manapun untuk mengerek bendera pagi-pagi ajaran Islam ini. Apakah dia namanya bangsa Arab, apakah dia bangsa Indonesia, apakah Pakistan, apakah Jepang, itu menjadi hak. Saya catat untuk catatan sekedarnya. Kesalahan Bani Israel yang sangat menyolok. Pertama, peradaban mereka sudah sangat materialistis. Sampai Tuhan pun mau dimaterialiskan, mau dijabarkan, mau diilmiahkan. Tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 138 sampai 140. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Musa, bikinkanlah buat kami Tuhan seperti mereka punya itu, yang berikan patung-patung yang nampak mata dari karuan yang indah itu. Kalau innakum qaumun tajhalun, dijawab oleh Nabi Musa, kamu ini orang bodoh, orang yang tidak mau menggunakan pikir dan budi ini.
innaha ila mutabarrinahum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka yang menyembah patung-patung, Tuhan-Tuhan yang dimaterialiskan, yang disisipkan itu adalah akan musnah, akan berakhir dengan penyimpangan. Qala Allah alladhi ilaha wa qaddalakum 'ala al-'alamin. Kata Nabi Isa, apakah selain Allah aku akan carikan kamu Tuhan? Padahal Allah itu yang telah memberikan kehidupan istimewa padamu. Dan seterusnya. Tersebut juga dalam surat Al-A'raf ayat 132. Kesalahan kedua yang sudah mengotori peradaban lama ialah kapitalisme yang satu. Ini dilisihkan di dalam surat An-Nisa ayat 161. Fabidilmin minalladzina hadu, karena perbuatan senang-senang dari mereka yang mengaku agama Yahudi, haramna alaihim thayyibat, aku larang buat mereka makanan yang baik-baik yang selama ini uhillat lahum dihalalkan. Kenapa? Pertama karena kesenang-senangan. Dua, wabisaddihim an sabilillah, mereka menghalang-halang jalan Allah. Wa akhirihim riba wa qat'ihim, mereka lah orang pertama yang menjalankan riba dan rancak, memerah orang yang kafir, orang yang lain. Wa akhirihim amwalan nasi bil batil, dan mereka lah yang memakan harta manusia dengan cara yang tidak dapat dibenarkan. Wa atadna lil kafirin minhum azaban alim. Surat An-Nisa ayat 161. Kesalahan ketiga, bangsa Bani Israel mempunyai mental pengecut, bersembunyi di belakang kekuatan orang lain. Ini dinyatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 22 sampai 24. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka berkata, wahai Musa, di Baitul Maqdis masih ada orang yang kuat-kuat perkasa. Wa illa lan yadkhula hatta yakhruju minha. Kami tidak bersedia untuk menyerbu selama mereka belum keluar dari kota Baitul Maqdis. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar dari kami akan masuk. Qala rajulan minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim majtahidin. Dua orang yang teringatkan, masuklah kamu alaihimul bab, serbilah kota ini, rebutlah kota ini. Fa'idza dakhaltumuhu fa'innakum ghalibun. Kalau kamu menyerbu, pastilah kamu akan menang. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakkallah kepada Allah kalau benar-benar kamu beriman. Tapi apa jalan mereka? Qalu inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami tidak bakal sanggup dan mampu untuk masuk selama-lamanya ke kota ini. Selama di kota itu masih dikawal, dijaga oleh bangsa yang perkasa. Fadhhab anta wa rabbika faqatila inna hahuna qa'idun. Maka berangkatlah engkau Musa bersama Tuhanmu menuju kota, berperanglah kami menunggu di sini. Ini gambaran betapa jiwa kesatria, kepahlawanan tidak luntur oleh keangkuhan suci. Lalu yang keempat digambarkan oleh Tuhan di dalam surat Ali Imran ayat 112 yang saya bacakan saja. Duribat alaihim dhillatu aymana tuqitu illa bihablin minallahi wa hablin minannas. Mereka ditimpa oleh kehilangan dimanapun mereka berada. Kecuali orang yang masih mau memperhitungkan dua kali, berpegangan pada tali vertikal, katanya Pak Rektor tadi dari Imam. Bihablin minallah, tali vertikal kepada Tuhan. Bihablin minallah. Wahablin minannas, dan tali horizontal
dengan sesama. Mereka yang tidak perhatikan 2 tahun ini di mana dipukul oleh Allah, dibera dengan kehinaan. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka pulang dengan mendapat murka dari Allah. Wa duribat alaihim masjana, mereka dikenakan kemelaratan. Kenapa? Wa dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka tidak mau mengindahkan ayat-ayat ajaran Allah lagi. Wa yaquluna al-anbiya'a bighairi haqq, malah mereka berani membunuh nabi-nabi karena tidak cocok dengan seleranya. Mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka menganggap membunuh Nabi Isa alaihissalam, disalib. Tapi kalau menurut Quran, yang disalib itu bukan Nabi Isa, itu hanya orang yang diserupakan Nabi Isa. Tapi orang Yahudi dengan bangga, aku telah berhasil memusnahkan anak jadah, anak yang tidak berayah. Begitu penghinaan mereka, padahal beliau adalah Nabi yang dihormati. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Begitulah mereka dari Israel telah bertindak sewenang-wenang. Mereka memang sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini tersebut dalam Ali Imran ayat 112. Dan yang terakhir, kesalahan yang paling parah, jika kepemimpinan itu, kepemimpinan peradaban dunia dicabut dari tangan Bani Israel, anak-anak Israel, adalah karena menurut catatan saya, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 81. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dijatuh kutuk laknat dari Allah dari mereka golongan kafir dari Bani Israel, melewati lidah Nabi Dawud dan melewati lidah Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu adalah karena keterlaluan pelanggaran yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, mereka Bani Israel bertindak sewenang-wenang. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah kejahatan yang mereka lakukan. Labis sama kanu yaf'alun, sungguh buruk, sungguh jahat apa yang mereka telah lakukan. Dengan bahasa lain, kesalahan yang tidak bisa dimaafkan oleh Tuhan terhadap pemimpin-pemimpin yang memegang pimpinan peradaban pada saat itu. Dengan bahasa sekarang, oleh karena tidak adanya lagi kebebasan sosial kontrol, tidak adanya lagi kebebasan untuk memberikan kritik-kritik yang membangun. Mereka membiarkan pelanggaran-pelanggaran terjadi. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka bersikap maka bodoh, apatis terhadap penyelewengan yang terjadi di kanan kirinya. Mereka bersikap dan tidak diberi kebebasan. Oleh pemuda Bani Israel yang memegang pimpinan kerohanian dan sekaligus memegang pimpinan administrasi pemerintahan. Mereka sebagai raja, mereka sebagai pemuka agama. Dua kekuasaan ada di satu tangan. Dengan dua kekuasaan ini, rakyat dibungkam. Tidak boleh ada kritik-kritik. Tidak ada lagi kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang berlain. Ini kesalahan yang paling besar yang menyebabkan Tuhan mencabut kepemimpinan dari tangan bangsa. Para hadirin dan panitia, maaf kalau saya melampaui terlalu jauh. Dan dengan ini saya akhiri. Mudah-mudahan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.